Tunai saya terima nikahnya dan kawinnya Anita Herlina binti Presiden Warpatnya dengan mas kawin tersebut tunai. Kalau ingat momen tadi tuh bener-bener kayak penuh haru ya, gitu, haru banget karena untuk bisa ada di momen pernikahan impian kita itu aku dan suami berjuang sama-sama ya dari nol gitu ya. Tentunya berkat doa orang tua juga yang sudah merestui kami berdua gitu ya. Jadi kita pacaran dan saling berkenalan itu selama 7 tahun. Udah kayak orang ngambil kredit rumah ya, KPR. Terus alhamdulillah Allah kasih rezeki untuk kita bisa menikah di bulan Februari tahun 2015. Jadi aku melangsungkan akad nikah di hari Jumat karena memang impiannya kita menikah di hari Jumat dan di masjid. Jadi waktu itu tanggal 6 Februari kita akad nikah. Terus resepsinya di hari Sabtu tanggal 7 Februarinya di gedung pernikahan impian kita juga ya. Di sini buat teman-teman yang mungkin ada yang masih belum menikah yang menonton gitu, semangat berjuang bersama pasangannya ya supaya bisa mempunyai pernikahan impian gitu. Jangan lupa banyak berdoa dan tentunya berusaha. Mohon maaf kalau ada sedikit kalimat motivasi kepada teman-teman yang sedang memperjuangkan untuk segera menikah ya. Aku bantu doa semoga segera terlaksana ya. Oke, seperti pasangan yang sudah menikah pada umumnya, tentunya setelah menikah itu pasti langsung pasti langsung honeymoon, bener kan ya? Ya pastinya udah banyak yang tahu lah ya kalau kita habis nikah tuh honeymoon tuh banyakan destinasinya kemana? Betul banget, ke Bali. Jadi karena kita nikah itu hari Jumat, Sabtu resepsi, Minggu ngunduh mantu ya, 6, 7, 8. Jadi aku dan suami memutuskan gak langsung honeymoon di hari Seninnya. Jadi kayak kita ada istirahat dulu 2 harian gitu. Jadi hari Rabu tanggal 10 Februari kita baru cus berangkat tanggal 10 Februari 2015-nya itu cus ke Bali untuk honeymoon selama 10 hari. Lama banget. Jadi aku ngambil cuti 10 hari, 5 hari jatah cuti pernikahan dan tambah cuti PBD 5 hari ya. Kalau suami alhamdulillah waktunya dia fleksibel. Nah, terus selama 10 hari itu kita ngapain? Ya, tahu lah ya masa diceritain honeymoon tuh ngapain. Yang jelas aku dan suami itu memang dari sebelum kita menikah kita udah banyak banget planning ya. Setelah menikah aku sempat tanya sama suami tentang hal ini ya, karena ini penting banget untuk kita tanyakan sebelum kita melangsungkan pernikahan, karena pernikahan itu adalah sebuah komitmen. Jadi sebelum kita sah nih, ini menurut aku ya, sebelum kita sah kita harus tahu harus ada apa ya, bukan perjanjian, kayak kesepakatan di antara kita gitu sebelum menjadi suami istri nantinya gimana nih setelah menikah. Nah, hal penting apa yang aku maksud di sini? Yang pertama adalah masalah karir ya, karena kita harus izin dulu nih, karena kan nanti setelah menjadi suami istri kan harus nurut apa kata suami, tapi segala sesuatu itu menurut aku bisa dikomunikasiin, bisa kita ambil kesepakatan bersama. Jadi yang paling pertama aku tanya sama suami aku sekarang waktu masih di pacar itu adalah masalah karir. Boleh nggak nanti setelah menikah aku masih ngantor gitu ya, aku pengen jadi wanita karir gitu. Alhamdulillah waktu itu suamiku mengizinkan, jadi waktu masih di pacar dia mengizinkan dan membebaskan aku terserah, bebas memilih mau tetap berkarir atau mau menjadi ibu rumah tangga. Tapi karena aku waktu itu memang karirnya lagi ibaratnya tuh lagi mau menapaki tangga satu persatu ya gitu, sebagai banker waktu itu yang baru diangkat jadi karyawan tetap gitu ya. Jadi kan ada banyak kesempatan yang bisa aku ambil dan kebetulan pernikahan kita itu 1 tahun setelah aku diangkat jadi karyawan di bank tersebut gitu ya. Nah, hal yang kedua yang aku tanyakan adalah masalah anak. Nah, masalah yang kedua ini adalah masalah yang penting banget ya, di luar karir ini adalah hal yang paling penting gitu. Yang aku bilang tadi masalah anak ya. Jadi sebelum kita menikah, menurut aku kita wajib banget tanya gitu dan berkomitmen dan punya kesepakatan sama calon suami kita gitu ya. Nanti setelah menikah mau langsung punya anak atau mau menunda dulu karena ada hal apa, mungkin bisa karir dan lain sebagainya. Jadi waktu itu aku menanyakan hal itu dan alhamdulillah suamiku tuh dari awal dia sama nih jalan pikirannya sama aku. Jadi kalau kita tipenya setelah menikah bisa langsung dikasih
anak, dikasih keturunan harapannya ya. Jadi nggak ada yang namanya mau menunda untuk punya anak. Nah, 10 hari di Bali kita menikmati menjadi sepasang suami istri yang sah ya, yang tadinya 7 tahun kemana-mana gitu ya, cuma pacaran aja. Aku pacaran sama suami tuh dari aku masih SMA umur 17 tahun, dan suamiku dari umur 23 tahun, dimana pada saat itu tidak memungkinkan ya untuk langsung nggak lama-lama pacaran dan memutuskan untuk ke jenjang pernikahan. Itu no banget, karena kita masih mau membangun karir, apalagi kita menikah itu berjuang berdua gitu ya, berjuang berdua ya, tentunya disupport sama orang tua dengan doa dan lain sebagainya. Tapi kita berdua sama Allah alhamdulillah dikasih jalan hidup yang hampir sama, dimana kita itu adalah sama-sama pejuang impian yang memperjuangkan kebahagiaan kita itu dari kecil ya. Kita mau bahagia, kita harus dapetin dengan kerja keras kita gitu. Nah, alhamdulillah ketemu suami yang juga sama seperti itu gitu ya. So, 10 hari di Bali, alhamdulillah kita bahagia banget tentunya ya. Gak usah diceritain lagi kan ya, 10 hari di Bali ngapain aja. Yang jelas menikmati Bali untuk pertama kalinya berdua dengan orang yang dicinta. Seperti yang aku dan suamiku tuh udah kita sepakati bersama di awal ya, kalau setelah menikah kita maunya berdoanya sama Allah, ya Allah semoga kita segera dikasih rezeki anak, keturunan soleh atau soleha gitu ya. Ya udah, jadi kita enjoy the moment jadi pengantin baru. Kapanpun Allah kasih rezeki anak untuk kita berdua, kita udah siap. Even kita setelah honeymoon gitu ya, waktu itu mikirnya Allah langsung kasih, jadi nggak ada jeda untuk kita berdua-duaan dulu lah atau apa, atau orang bilang katanya pacaran lagi setelah menikah. Kita udah siap, jadi bener-bener lillahi ta'ala kita tuh, ya Allah kalau misalnya memang langsung mau dikasih rezeki anak, kita udah siap gitu. Jadi aku sama suami alhamdulillah kita berdua sudah mempunyai prinsip seperti itu. Oke, udah habis nih ceritanya ya, 10 hari di Balinya, dan kita kembali ke realita, kembali ke kenyataan kalau kita ini harus kembali ke rutinitas sebagai banker, dan suami juga ada usaha, dan juga sebagai waktu itu jadi bapak guru, jadi mengajar murid-muridnya ya kan. Jadi kita kembali ke rutinitas kita sehari-hari. Nah, setelah menjalani peran sebagai suami dan istri hampir 1 bulan, di suatu hari kita dikejutkan dengan suatu momen ya, suatu momen yang kita nggak sangka, nggak akan pernah nyangka kalau akan secepat itu gitu ya. Jadi di suatu hari itu aku pikir aku datang bulan ya, itu kira-kira 3 minggu lebih ya, kan aku nikah Februari awal. Nah itu di akhir Februari ceritanya, aku pikir aku nih datang bulan, tapi kok cuma sehari ya gitu. Nah karena curiga, kenapa ya ini baru terjadi nih dalam hidup aku gitu ya. Jadi kayak datang bulan 1 hari, habis itu bersih tuh, nggak ada apa-apa gitu ya. Nah terus kata kakak ipar aku, coba deh tes gitu, masa sih udah hamil gitu ya. Karena kan aku mikirnya, oh ini tuh harus kayak proses dulu sebulan 2 bulan baru hamil atau gimana, karena kan namanya juga awam ya, jadi kita kayak cuman mengira-ngira aja gitu. Rata-rata secepat-cepatnya orang yang pernah aku temuin itu biasanya 1 bulan lebih dulu atau 2 bulan terus baru hamil. Nah terus kata kakak ipar aku, coba deh tes gitu. Nah dari waktu itu ya udahlah gitu, siapa tahu ya kan, kita kan nggak pernah tahu namanya rezeki. Jadi aku memberanikan diri untuk beli test pack dan tes. Jadi setelah memberanikan diri untuk beli test pack, padahal itu belum telat ya, cuman aneh aja kan, mengalami kejadian aneh kayak datang bulan terus kok tiba-tiba nggak jadi. Terus kakak iparku curiga takutnya hamil, aku nggak tahu, terus melakukan pergerakan yang gimana gitu kan, jadi lebih baik kan dijaga gitu. Jadi ini belum sampai telat ya, belum telat datang bulan, aku udah tes. Jadi hasilnya, nah tanggal 1 Maret 2015 ya, bertepatan dengan sehari lagi suami aku itu mau ulang tahun, tanggal 2 Maretnya. Aku ceritanya tes dan hasilnya alhamdulillah positif. Aduh kalau inget-inget itu ya, bahagianya tuh gak terkira lah ya, gak menyangka gitu. Aku dan suami kita sama-sama memvibrasi dan mengafirmasi kalau kita setelah menikah itu pengennya langsung dikasih rezeki untuk punya anak sama Allah tuh dikabulkan. Dan dikabulkannya itu di hari yang spesial banget ya,
yang besoknya tuh suami aku ulang tahun gitu. Jadi kayak kehamilan aku setelah menikah tuh langsung dikasih hamil, dan kehamilan itu tuh adalah kado ulang tahun untuk suamiku gitu ya. Jadi Masya Allah kalau inget-inget, aduh seneng gitu ya, seneng banget kami berdua. Dan inilah perjalanan dan perjuangan kehamilan aku yang alhamdulillah didapat setelah kita menikah. 1 bulan setelah kita menikah, Allah langsung ijabah doanya. Inilah perjuangan kami menjadi pejuang keturunan, pejuang garis 2 yang pertama. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Kita lanjut dan ketemu lagi di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.